Sementara itu, Madeyong tampak sedang menemui Kang Sohee, ibu tirinya Ho Junjae. Ternyata Kang Sohee telah menyuruh Madeyong untuk menghabisi Ho Junjae karena ia takut Ho Iljung suaminya akan memberikan seluruh warisannya kepada Ho Junjae. Setelah mendapat kabar Pamanam sedang dirawat di rumah sakit, Ho Junjae lantas pergi untuk melihat keadaan beliau. Karena Pamanam bukanlah orang yang gegabah, maka Junjae sangat yakin bahwa Madeyong adalah dalang di balik kecelakaan itu. Namun saat Junjae hendak pulang, ia tak sengaja bertemu dengan sang ayah yang baru saja selesai memeriksa matanya karena penglihatan beliau mulai memburuk. Sang ayah kemudian bertanya kenapa Junjae tak pernah pulang ke rumah. Dengan keadaan sang ayah yang mulai sakit-sakitan, maka beliau meminta Junjae untuk pulang dan mewarisi seluruh harta dan juga aset miliknya. Akan tetapi, Ho Junjae menolak. Mau sampai kapanpun, ia tak akan pernah bisa melupakan bagaimana rasa sakitnya ketika dulu sang ayah menelantarkan dirinya dan lebih menyayangi Jaehyun. Malam harinya, tubuh Ho Junjae mengalami demam tinggi. Ternyata pertemuan dengan sang ayah tadi benar-benar membuat Ho Junjae sedih, kesal, dan begitu hancur. Ia lalu menangis di mana selama bertahun-tahun lamanya ia telah pergi dari rumah. Sang ayah tak pernah sekalipun mencari Ho Junjae. Melihat keadaan pria yang sangat ia sayangi terpuruk seperti itu, Sim Chong pun langsung memeluk pria itu dengan penuh perasaan. Beberapa hari kemudian, Namdo memberikan sebuah mutiara yang telah diam-diam ia ambil dari Sim Chong. Karena fisik yang kuat dan tingkah laku Sim Chong yang super aneh, maka Namdo menyuruh Junjae agar mengingat bagaimana cara mereka berdua bisa bertemu di Spanyol waktu itu. Sebab Namdo merasa Sim Chong bukanlah manusia biasa. Suatu hari, Junjae dan kawan-kawan membawa Sim Chong untuk menipu target mereka. Tanpa Ho Junjae sadari, ternyata sang ibu yang selama ini ia cari-cari ternyata bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut. Di tengah Junjae dan kawan-kawan sedang menjalankan aksinya, tiba-tiba si Ah datang ke sana karena rupanya rumah itu adalah kakak iparnya si Ah. Melihat timnya dalam bahaya, Tae-oh langsung bergerak cepat dan membawa si Ah pergi dari sana. Setibanya di rumah, Junjae menyalahkan Namdo karena mereka telah ceroboh memilih target dan hampir saja rencana mereka ketahuan. Sim Chong yang menyadari bahwa Ho Junjae berniat menipu orang yang tadi, ia pun meminta mereka untuk menjelaskan semuanya. Junjae lantas mengatakan semuanya dengan jujur bahwa ia memanglah seorang penipu bajingan. Ho Junjae kemudian bertanya siapakah sosok Sim Chong yang sebenarnya. Namun secara mengejutkan, Ho Junjae mampu mendengar suara hati yang Sim Chong katakan, di mana gadis itu mengakui dirinya adalah seorang putri duyung. 내가 너랑 다르다는 거, 인어라는 거. 넌 내가 누군지 알면 놀랄 거야. 상처받을 거고 무서워할 거야. 그러니 난 최선을 다해서 안 들키고 싶어. Mendengar kenyataan tersebut, Ho Junjae kini percaya bahwa ia dan Sim Chong adalah reinkarnasi dari cerita legenda era Joseon, di mana seorang wali kota jatuh cinta dengan putri duyung yang nasibnya berakhir tragis. Ya, itulah alasan kenapa Ho Junjae tak pernah bisa berpisah dengan Sim Chong, sebab mereka berdua telah ditakdirkan untuk bertemu dan mengulang kembali sejarah. Usai dibohongi oleh Ho Junjae, Sim Chong yang merasa kecewa, ia kemudian kabur dari rumah dan bertemu dengan Ji-hyun di jalan. Karena kekeh tak mau pulang, Ji-hyun lalu mengantar Sim Chong untuk bermalam di sauna.
Beberapa saat kemudian, Ho Junjae datang untuk menjemput Sim Chong pulang. Namun, ia tampak emosi tatkala melihat Ji Hyun yang juga berada di sana. Ji Hyun lantas memberitahu Ho Junjae bahwa mata sang ayah mengalami katarak. Keduanya lalu berdebat di mana Junjae menyalahkan Ji Hyun karena si kakak tak bisa menjaga ayahnya dengan baik. Setibanya di rumah, Junjae begitu terkejut ketika ingatan saat dirinya di Spanyol bersama Sim Chong perlahan mulai kembali pulih. Ho Junjae baru menyadari bahwa ternyata pria playboy bajingan yang pernah Sim Chong ceritakan adalah dirinya sendiri. Usai ingatan Ho Junjae kembali, maka ia langsung pergi ke sauna untuk menemani Sim Chong. Di sana, Junjae menginjak seorang bapak-bapak Chunihin yang mencoba mendekati gadis yang sangat ia sukai tersebut. Semenjak hari itu, sikap Ho Junjae pun mendadak berubah dan menjadi super protektif kepada Sim Chong. Bahkan ia beberapa kali berusaha menjauhkan Sim Chong dari air karena takut gadis itu berubah menjadi duyung di tempat umum. Junjae dan kedua sahabatnya lantas membujuk Sim Chong agar mau pulang ke rumah. Namun Sim Chong mengatakan ia bersedia kembali pulang ke rumah dengan satu syarat, yaitu Ho Junjae harus berjanji tidak akan pernah melakukan penipuan lagi kepada siapapun. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Ho Junjae berjanji di mana ia akan pensiun dari pekerjaannya tersebut. Tak lama setelah itu, nasib buruk kembali menimpa Ho Junjae, di mana detektif Hong berhasil menangkapnya setelah aksi nipu ugal-ugalan yang sering Ho Junjae dan kawan-kawannya lakukan. Di perjalanan, Ho Junjae begitu panik ketika Sim Chong menghubunginya dan bilang bahwa ia sedang dibawa oleh seorang pria tak dikenal. Mendengar hal itu, Junjae lantas meminta bantuan detektif Hong agar menyelamatkan gadis itu karena Madeyong pasti telah menculiknya. Rupanya Madeyong membawa Sim Chong ke sebuah bangunan kosong. Di sana Madeyong juga menyiapkan satu tong air karena ia ingin membuktikan kebenaran. Sebab hampir setiap hari Madeyong selalu bermimpi seolah pernah hidup di zaman Joseon dan melihat putri duyung yang wajahnya sangat mirip dengan Sim Chong. Akan tetapi, Madeyong mendadak ketakutan di saat Sim Chong mengatakan bahwa seorang putri duyung mampu menghapus ingatan seseorang. Beruntung Ho Junjae datang di waktu yang tepat, sehingga pria bajingan itu langsung buru-buru pergi dari sana. Ho Junjae lalu memeluk gadis itu dan meminta maaf karena ia datang terlambat. Melihat ada satu tong air di sana, Ho Junjae seketika menyadari bahwa Madeyong juga telah mengetahui Sim Chong adalah seorang putri duyung. Setelah berhasil menyelamatkan Sim Chong, Junjae lantas membawa detektif Hong ke rumahnya. Ho Junjae mencoba bernegosiasi dengan si detektif, di mana ia akan bekerja sama untuk membantu menangkap Madeyong yang merupakan target utama polisi. Terlebih pihak kepolisian juga tak bisa menangkap Junjae dan kawan-kawan karena tak ada satupun korbannya yang mau menuntut, sebab mereka hanya menipu uang dari hasil koruptor. Suatu hari, Ji Hyun mendengar obrolan sang ayah dengan pengacaranya, di mana beliau berniat mewariskan seluruh harta dan juga asetnya kepada Ho Junjae saja. Ji Hyun yang merasa kecewa, ia pun menanyakan siapakah sosok ayah yang asli kepada sang ibu. Namun, sang ibu mengatakan Ji Hyun harus menunggu saat yang tepat untuk mengetahuinya. Iya, ternyata selama ini ayah kandung Ji Hyun adalah Madeyong. Kang So-hee telah membuat sebuah rencana untuk merampas semua harta milik Ho Il-jung. Ia juga sengaja memberikan obat agar mata suaminya itu perlahan tak bisa melihat. Sementara Madeyong ditugaskan untuk melenyapkan nyawa Ho Junjae agar rencana mereka berjalan dengan mulus.
Sedangkan di sisi lain, Ho Junjae kembali mengalami mimpi buruk tentang kisah cinta yang berakhir tragis di kehidupan sebelumnya. Melihat keadaan Ho Junjae seperti itu, Sim Chong pun lalu mencoba untuk menenangkannya. Suatu hari, ibu Ho Junjae dijamret oleh seorang pengendara bermotor. Namun tiba-tiba Sim Chong datang dan menghajar pria brengsek itu. Sim Chong sama sekali tak menyadari bahwa wanita yang ia tolong tersebut adalah ibunya Ho Junjae. Karena penglihatan Ho Il Jung semakin memburuk, maka beliau pun terpeleset dan jatuh dari atas tangga. Melihat hal itu, Ji Hyun segera membawa sang ayah ke rumah sakit. Namun perasaan Ji Hyun begitu hancur ketika mendengar sang ayah terus memanggil-manggil nama Ho Junjae. Di sisi lain, Ho Junjae membawa Sim Chong untuk mencari hiburan agar gadis itu bisa melupakan insiden penculikan Ma Dae-yong tempo hari. Dimulai dari bermain game sampai menonton film bersama-sama. Ho Junjae juga meminta Sim Chong untuk berjanji agar tetap hidup bahagia meskipun Ho Junjae tak ada di sampingnya. Namun, Sim Chong menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya akan selalu bersama Ho Junjae, baik hidup ataupun mati. Semenjak sang ayah dirawat, maka Ji Hyun secara resmi mengambil alih perusahaan. Yah, rupanya kini Ji Hyun telah berubah dan bersekongkol dengan ibunya setelah sang ayah selalu mengutamakan Ho Junjae dan tak pernah sekalipun menganggap Ji Hyun sebagai anaknya sendiri. Ia juga memberitahu Ho Junjae bahwa sang ayah telah mewariskan seluruh harta dan aset miliknya kepada Ji Hyun dan juga ibunya. Ji Hyun juga merahasiakan keadaan sang ayah dan bilang kepada Ho Junjae bahwa saat ini sang ayah sedang pergi liburan ke luar negeri. Esok harinya, sang ibu pergi menemui Kang So-hee untuk melihat putranya Ho Junjae. Namun, ia begitu kecewa dan tak kuat menahan air mata saat Kang So-hee mengatakan bahwa Ho Junjae telah pergi dari rumah saat masih duduk di bangku SMA. Yah, ternyata 10 tahun lalu ia terpaksa meninggalkan Ho Junjae di mercusuar Hercules karena sang ibu ingin putranya itu hidup berkecukupan bersama ayahnya yang kaya raya. Namun setelah mengetahui Kang So-hee telah menyingkirkan putranya dari rumah, maka sang ibu bersumpah ia akan menemukan kembali Ho Junjae dan akan mengembalikan putranya tersebut ke tempat yang telah Kang So-hee ambil. Suatu hari, Namdo tak sengaja memergoki Sim Chong sedang berenang di kolam. Ia begitu terkejut saat melihat Sim Chong yang ternyata seorang putri duyung. Namdo lalu mengajak Sim Chong untuk membuka wujud asli gadis itu ke publik agar mereka bisa mendapatkan banyak uang. Menyadari dirinya dalam bahaya besar, maka Sim Chong dengan cepat langsung menyentuh tangan Namdo dan menghilangkan sebagian ingatan pria tersebut. Malamnya, Ho Junjae mendengar suara hati Sim Chong, di mana alasan gadis itu tak mau berjanji karena jantung seorang duyung akan mengeras dan berhenti berdetak jika seseorang yang ia cintai telah mati ataupun pergi meninggalkannya. Mendengar kenyataan itu, akhirnya Ho Junjae pun mengakui bahwa selama ini ia mampu mendengar suara hati Sim Chong. Ho Junjae juga telah mengingat semua kejadian saat di Spanyol waktu itu. 넌 어디서부터 어디까지 알고 있는 건데? 처음부터 어디서 왔는지 다 안다고? 알아. 혼자 있을 때 손잡아준 날라리, 라면 끓여준 또라이, 비 올 때 우산 씌워준 미친놈 다 나잖아. 바다에 빠진 나 살려주고
기억을 지운 인호도 그게 다 기억이 난다고? 그래. Setelah itu, Ho Junjae membawa Sim Chong melihat sebuah lukisan dari era Joseon, di mana ia menceritakan kisah seorang pria dalam gambar tersebut yang juga pernah menjalin hubungan cinta dengan seorang putri duyung. Namun, Ho Junjae berbohong dan mengatakan bahwa pria itu hidup bahagia dan memiliki banyak anak, yang pada kenyataannya kisah cinta mereka berakhir tragis di dalam lautan. Suatu malam, Sim Chong merasa bersedih karena ia tak bisa berjalan bersama Ho Junjae di bawah guyuran air hujan. Tak menyerah begitu aja, Junjae lantas membawakan sepatu boot dan juga payung agar gadis itu tidak bersedih lagi. Esok harinya, Sim Chong tak sengaja bertemu dengan ibunya Ho Junjae di jalan. Karena mereka pernah bertemu sebelumnya, maka Sim Chong mengajak sang ibu untuk merayakan ulang tahun Sim Chong di rumahnya. Namun tak diduga mereka berdua berpapasan dengan Ho Junjae di jalan. Melihat putranya tersebut, sang ibu pun seketika menangis. Sang ibu lalu bertanya kenapa Junjae kabur dari rumah. Junjae kemudian menjawab bahwa ia pergi dari rumah karena ingin mencari sang ibu. Selama bertahun-tahun Junjae berusaha mencarinya. Akan tetapi ia tak pernah bisa menemukan sang ibu dimanapun. Hingga Ho Junjae hampir menyerah dan menganggap sang ibu telah meninggal. Mendengar cerita putranya tersebut, sang ibu pun tak bisa berhenti menangis sambil terus meminta maaf. Setelah itu, mereka merayakan ulang tahun Sim Chong bersama-sama. Tak lupa, kedua teman pertama Sim Chong juga hadir untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Hubungan Sim Chong dan sang ibu juga semakin dekat. Tingkah laku polos dan juga baik hati dari gadis itu membuat sang ibu percaya untuk mengizinkan Sim Chong untuk menjadi pendamping hidup Ho Junjae putranya. Di sisi lain, Ji-hyun sedang berbohong kepada sang ayah, di mana ia mengatakan bahwa Ho Junjae menolak untuk menjenguk sang ayah yang sedang sakit. Ia juga menceritakan pekerjaan Ho Junjae yang sering melakukan penipuan kepada orang-orang. Esok harinya, Ho Junjae datang ke kantor untuk menemui ayahnya. Namun, Ji-hyun bilang bahwa sang ayah masih belum pulang dari luar negeri. Merasa ada yang tak beres, maka Ho Junjae dan kawan-kawan langsung bergerak cepat untuk menerobos masuk ke rumah sang ayah dengan menyamar sebagai tukang pembasmi serangga. Setibanya di rumah, Namdo bertugas untuk mengalihkan perhatian seorang pembantu di sana. Tae-oh bertugas mematikan kamera pengawas dan Ho Junjae mengamankan beberapa barang mencurigakan sambil mencari keberadaan sang ayah. Tak lama setelah itu, Junjae mendapati sang ayah yang sedang kesulitan melihat di kamarnya. Saat itu, Junjae berniat membawa sang ayah untuk pergi dari rumah tersebut. Akan tetapi, sang ayah menolak. Ho Junjae kemudian menjelaskan bahwa Kang So-hee adalah seorang penjahat yang hanya menginginkan harta sang ayah saja. Wanita itu bahkan sengaja menukar obat sang ayah agar matanya semakin memburuk. 가세요. 너 사기치고 다닌다면서. 그래서 지금 애비한테까지 와서 이 못된 짓을 하는 거냐, 이 나쁜 놈. Sementara itu, Sim Chong kembali diburu oleh Ma De-yong. Sim Chong yang udah terpojok, ia pun menarik tangan pria itu dan menghapus total seluruh ingatannya.
Dalam ingatan Madeyong, Sim Chong melihat sebuah kenyataan pahit yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu, di mana kisah cinta seorang pria dan putri duyung yang Ho Jun Jae ceritakan tempo hari ternyata berakhir menyedihkan. Usai kehilangan seluruh ingatannya, Madeyong benar-benar linglung dan tak punya arah tujuan. Melihat kekasihnya tersebut seperti itu, Kang So-hee tentu merasa heran dengan apa yang telah terjadi. Namun, ia kembali meyakinkan pria itu untuk tetap menuruti semua perintahnya. Esok harinya, Jun Jae menggampar Ji Hyun karena telah merahasiakan keadaan sang ayah darinya. Ia juga menyuruh Ji Hyun untuk menghentikan semua rencana busuk ibunya tersebut. Jika tidak, maka Ho Jun Jae akan menghabisi mereka berdua. Setelah itu, Sim Chong mengatakan bahwa ia telah melihat kisah cinta tragis antara manusia dengan putri duyung saat ia menghapus ingatan Madeyong kemarin. Sim Chong takut kutukan itu akan kembali terulang dan Ho Jun Jae akan meninggal akibat cinta mereka berdua. Namun, Ho Jun Jae menegaskan bahwa ia sama sekali tak peduli dengan semua kisah masa lalu itu. Bahkan jika dirinya harus mati karena mencintai Sim Chong, maka ia tak akan pernah menyesali pilihannya tersebut. Perkataan Ho Jun Jae malam itu ternyata membuat sang ayah sedikit berhati-hati dengan istrinya. Bahkan ia membuang obat mata yang Kang So-hee berikan. Akan tetapi, sayangnya Kang So-hee rupanya menyadari hal itu. Melihat Ho Il-jung mulai mencurigai dirinya, maka wanita iblis itu langsung memberikan racun kepada suaminya tersebut. Di saat sang ayah sedang sekarat, ia pun mencoba meminta bantuan kepada Ho Jun Jae. Mendengar keadaan sang ayah sedang gawat, maka Ho Jun Jae langsung tancap gas untuk menyelamatkannya. Namun, ternyata takdir berkata lain, di mana Ho Jun Jae datang terlambat dan nyawa sang ayah tak bisa diselamatkan. 아직 아니에요, 아버지. 아빠 미안. Jun Jae yang begitu emosi, ia pun menggampar Ji Hyun dan menyalahkan beliau atas meninggalnya sang ayah. Beruntung detektif Hong datang dan melerai keributan tersebut. Kehilangan sosok sang ayah tentu membuat Ho Jun Jae begitu terpukul. Ia lantas menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa menyelamatkan nyawa sang ayah. Melihat keadaan Jun Jae sedang terpuruk seperti itu, Sim Chong lalu memeluk pria itu untuk menenangkannya. Tak lama setelah itu, Kang So-hee berakting menangis di hadapan umum. Mereka bahkan bersikeras menolak permintaan Ho Jun Jae yang ingin melakukan otopsi kepada jasad sang ayah. Tentu saja kedua manusia berhati iblis itu takut jika perbuatan busuknya sampai terbongkar. Setelah itu, Ho Jun Jae memberitahu sang ibu bahwa ayahnya telah tiada. Mendengar kabar tersebut, sang ibu lalu menangis. Meski pria itu telah memilih wanita lain, namun sosok Ho Il-jung tetaplah ayah kandung bagi Ho Jun Jae putranya. Sang ibu kemudian menggampar Kang So-hee tepat di hari pemakaman almarhum suaminya. Mereka berdua terlibat perdebatan yang begitu hebat. Beruntung Sim Chong datang dan menyeret Kang So-hee. Usai melihat ingatan wanita itu, Sim Chong lantas mendapat sebuah petunjuk di mana Kang So-hee telah menyimpan racun dan beberapa barang bukti yang telah ia gunakan untuk menghabisi nyawa Ho Il-jung. Meski begitu, Sim Chong sengaja tak akan menghapus ingatan Kang So-hee supaya wanita iblis itu akan menderita seumur hidup atas semua perbuatannya selama ini.
Mereka lalu bergegas mencari semua bukti tersebut. Dengan bantuan detektif Hong, maka semua barang yang telah Kang Sohee sembunyikan berhasil diamankan polisi. Dan tak lama setelah itu, Kang Sohee pun resmi ditangkap. 당신들은 나한테 실수하는 거야. 저 사람한테 이러면 무사할 것 같아? 지훈아! 변호사 불러 빨라! 지훈아! 변호사한테 연락해! Akan tetapi, pengacara Kang Sohee berhasil melakukan pembelaan. Sebab semua bukti yang polisi dapatkan adalah bukti yang tidak langsung. Dikarenakan tak ada bukti yang cukup kuat, maka Kang Sohee pun kembali dibebaskan. Setelah itu, Ji-hyun mencoba mengajak Nam-do untuk bekerja sama. Ji-hyun berjanji ia akan memberikan imbalan yang sangat besar jika Nam-do bersedia membantu dirinya. Tentu saja, Nam-do tak bisa menolak ajakan yang sangat menggiurkan tersebut. Ia kemudian pergi memukul Ho Jun-jae dan menyekap sahabatnya itu. Usai berhasil membuat Ho Jun-jae tak berdaya, maka Kang Sohee pun menunjukkan sosok iblis yang sebenarnya. Wanita itu juga mengakui semua rencana busuk yang telah ia lakukan selama 17 tahun lamanya. Akan tetapi, ternyata Kang Sohee sama sekali tak menyadari bahwa Nam-do dan juga Ho Jun-jae rupanya telah membuat sebuah jebakan. 누가 할라 했어? 나와! 뭐야 이거? 뭐야? 너 뭐야? 이거 안 나? 야! 너 어딘데? 너! Melihat sang ibu ditangkap, Ji-hyun lalu mengamuk dan menembak Ho Jun-jae. Namun tiba-tiba Sim Chong berlari dan berusaha untuk melindunginya. Alhasil gadis itu pun dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Usai hidupnya hancur berantakan, maka Ji-hyun yang merasa udah putus asa, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tentu saja kepergian putranya tersebut membuat Kang Sohee menangis begitu histeris. 아, 지훈아! Sementara itu di rumah sakit, operasi Sim Chong berjalan lancar. Dokter bahkan sampai geleng-geleng kepala karena dengan luka separah itu, kebanyakan orang tak akan bisa selamat. Beberapa saat kemudian, Sim Chong kembali sadar. Melihat hal itu, tentu saja Ho Jun-jae dan juga Nam-do merasa sangat bahagia. Esok harinya, Ho Jun-jae dan detektif Hong berhasil menjebak Ma De-yong. Alhasil, pria itu pun tak bisa berkutik saat polisi meringkusnya. Setelah semua masalah selesai, Ho Jun-jae tetap memegang janjinya untuk berhenti menipu orang. Kini, Ho Jun-jae bekerja sebagai seorang jaksa dan menumpas kejahatan. Ia juga berteman akrab dengan detektif Hong. Iya, Ho Jun-jae, seorang penipu paling meresahkan se-Korea Selatan, kini telah tobat hanya demi wanita yang sangat ia cintai. Dan film pun selesai.